Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim atau ngaji kita bersama-sama baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim masih taqwa yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang insyaallah pada kesempatan ini kita masih di bab tentang taubat, hadis yang ke-11 atau hadis ke-23 dari bab pertama. Mari kita baca hadis yang ke-11 dari bab taubat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kali ini dapat bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan kita dalam rangka kita ingin memahami perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Sekiranya manusia itu memiliki satu lembah emas, niscaya yang menginginkan untuknya itu dua lembah lagi. Wala yamla afahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali oleh debu tanah. Wa yatubullah ala man tab, Allah memberikan taubat bagi orang yang bertobat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tarotinya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Karena bapak dan anak adalah sahabat Nabi. Ya, Abdullah bin Abbas. Abbas sendiri adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya anak namanya Abdullah. Maka Abdullah itu disebut dengan Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ya, kita juga sama, silakan saja kalau kita misalnya punya bapak, nama bapak kita Ahmad, berarti kita disebut Ibnu Ahmad. Itu ya, Ibnu Ahmad, anaknya Mang Ahmad. Atau bisa juga kalau kita punya anak, ya, anak kita namanya ya, Hamid, maka kita dipanggil dengan Abu Hamid. Abu Hamid. Itu tradisi dalam Arab itu seperti itu untuk panggilan nama. Jadi kayak Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah. Dan Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang cukup cerdas. Barokah dari Nabi, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendoakan dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din, ya. Berilah dia pemahaman akan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Nah, sehingga Ibnu Abbas itu menjadi rujukan para sahabat-sahabat yang lain, baik yang muda ataupun senior, dalam urusan tafsir Al-Quran. Karena cerdasnya itu. Ibnu Abbas termasuk salah seorang sahabat yang
di antara yang banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhab." Sekiranya kita nih, kata Nabi, manusia, kita punya emas satu lembah. Niscaya kita pengen satu lembah lagi. Pengen dua. Artinya apa? Itulah manusia, sifat manusia itu. Rakus. Al-haris ala dunya. Rakus terhadap dunia. Apalagi Allah sudah mengingatkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap harta benda. Maka digambarkan dalam hadis ini, manusia itu ya begitu. Kecintaan terhadap dunia. Ketika sudah punya emas satu lembah, dia kepengen punya dua lembah lagi. Sudah punya dua, pengen punya tiga. Terus begitu. Sudah punya sepeda, pengen punya motor. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya kereta. Sudah punya kereta, pengen punya pesawat. Sudah punya pesawat, pengen naik ke bulan. Sudah naik ke bulan, pengen terjun. Modar. Nggak ada puasnya, Pak. Kalau dituruti ya. Kalau dituruti kesenangan dunia itu tidak ada puasnya. Begitu. Ya. Sehingga ketika kita nurutin hawa nafsu kita terhadap dunia, maka terjangkitlah penyakit yang luar biasa bahaya. Yaitu penyakit hubud dunia. Cinta terhadap dunia. Orang kalau sudah hubud dunia, cinta terhadap dunia, di dalam hatinya itu akan keluar iman dari dadanya itu. Karena kata Nabi, la yajtami'u ithnani, tidak akan berkumpul dua perkara. Al-iman wa hubud dunya. Iman dan kecintaan terhadap dunia. Jadi kalau berkumpul dua ini dalam hati seseorang, maka salah satunya akan mental. Kalau enggak hubud dunya itu yang harus mental, ya, atau imannya yang mental. Ya. Nah ini, kalau iman yang kumpul dalam hatinya, maka hubud dunya harus hilang. Tapi ketika hubud dunya yang ada dalam hatinya, keimanan bisa mental. Jadi nggak bisa kumpul dua ini. Nah disinilah maka Islam mengajarkan agar kita ini bersifat zuhud. Zuhud ya. Zuhud itu artinya meninggalkan dunia untuk akhirat. Anti dunia. Bukan berarti anti dunia itu ya benci terhadap dunia, kemudian sama sekali tidak memperoleh bagian dari dunia. Bukan. Tetapi zuhud itu artinya jangan sampai hati kita ini masuk ke dalamnya itu hubud dunia. Tidak mencintai dunia. Ya. Kalau tidak mencintai dunia, maknanya berarti kita boleh-boleh saja menjadi orang kaya. Ya. Kekayaan kita melimpah. Kita punya tanah hektaran, emas gram-graman, gedung bertingkat misalnya, kendaraan, silahkan saja, tidak mengapa. Yang penting kita jangan mencintainya. Jangan mencintainya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, jadikanlah dunia sebatas di tanganmu, jangan di hatimu. Nah, jadi sebatas di tangan saja kita punya dunia tuh. Sehingga gampang ditasarrufkan di jalan Allah. Kita punya tanah hektaran, wakafkan. Enggak usah semuanya, sebagian. Ya. Atau seberapalah untuk bekal di alam kubur. Kita punya harta, infakkan di jalan Allah. Berbagi
dengan orang-orang yang membutuhkan. Santuni anak-anak yatim. Perhatikan pembangunan pesantren, pembangunan masjid, sarana-sarana ibadah. Sehingga harta benda itu tidak masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, lain ini susah dikeluarkan. Susah mau keluarnya, perhitungan, pelit, bakhil. Berpikirnya kita sudah bersusah payah mengumpulkan harta, banting tulang siang malam peras keringat, sudah terkumpul, disuruh berbagi dengan orang lain. Siapa yang enak, siapa yang susah. Kita mah susah puntang-panting cari duit. Orang lain malah tinggal menerima doang. Nah, ya kan? Berat untuk mengeluarkannya. Akhirnya disimpan-simpan harta itu ditumpuk-tumpuk, alasannya untuk investasi. Investasi ini investasi apa? Kebahagiaan dunia. Lupa akan investasi untuk akhirat. Ya. Kadang kita kan begitu. Investasinya bagaimana kita mendapatkan keuntungan, kekayaan untuk kebahagiaan masa depan kita. Masa depan anak cucu. Sampai dipikirin tuh anak cucunya. Biar bahagia. Dia lupa mikirin masa depan dirinya. Itu kematian. Masa depan yang pasti. Dia lupa membekali diri di alam kuburnya. Ya, akhirnya apa? Kekayaan yang begitu melimpah, dia mati di alam kubur, tidak dibawa semua. Tanahnya, duitnya, emasnya, semuanya tidak dibawa di alam kubur. Kenapa? Ya karena tadi sudah diinvestasikan untuk anak cucunya. Nah, yang menikmati anak cucu ya ahli warisnya. Ya. Yang bahagia ahli waris di dunia. Orang tuanya sengsara di alam kubur. Sengsara. Sudah gitu harta warisannya jadi rebutan. Ribut antar saudara. Fitnah jadi fitnah. Waduh, tambah sengsara orang tua yang di alam kuburnya itu. Insya Allah. Itulah tidak dibawa. Dia lupa membekali diri di alam kuburnya. Ya. Harusnya kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia mati, terputuslah amalannya kecuali 3. Ini investasi yang baik ini. Kalau sudah mati, ya sudahlah terputus, nggak bisa beramal. Mau sudah mati, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, nggak bisa puasa, udah mati, terputus kan? Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan pahala, tentu kita harus beramal soleh. Nah kalau sudah mati ya gimana mau beramal soleh? Udah mati. Namun kata Nabi ada 3 nih amalan yang sekalipun orang itu sudah mati, tidak beramal, tapi mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir. Ini luar biasa ini Pak. Perlu jadikan investasi untuk kita. Yang pertama sedekah jariyah, wakaf. Jadi wakaf tuh. Ya, kalau kita punya tanah misalnya 1 hektar, wakafnya separohnya lah buat pesantren. Siap dikelola. Atau nggak usah banyak-banyak, nggak usah separohnya. 1000 aja 1000 lah, 1000 meter. Ini buat bekal nih alam kubur nih. Wakafin. Ya, kalau itu tanah. Sehingga sekalipun orang sudah di alam kubur, pahalanya ngalir terus. Pahalanya ngalir. Dan itu dilakukan oleh para sahabat dulu. Para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha, itu tanah mereka yang diwakafkan pada zaman Nabi, kebun kurma yang mereka wakafkan, sampai sekarang masih ada, dikelola. Makanya Mekah Madinah mah barokah, tidak kekurangan. Bahkan ada namanya bank, jadi sekarang berkembang ya, jadi bank syariah Utsman bin Affan namanya. Jadi hasil wakaf Utsman bin Affan. Jadi kelola betul-betul.
Ini sejahtera kaum muslimin. Pahalanya ngalir terus. Nah gitu itu ya. Ini investasi yang sangat luar biasa. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yuntafa bihi. Ilmu yang bermanfaat. Walaupun satu kalimat, dua kalimat kita ngajarin orang lain alif bata, sa jim ha ho, alif jabar a, alif jari, alif pes u, sehingga si anak itu bisa membaca Al-Qur'an. Ya, guru ngaji dan meninggal dunia. Ketika dia baca Quran, pahalanya ngalir untuk sang guru. Apalagi anak itu diajari rukunan sholat, prakteknya ibadah, sehingga mengerti prakteknya sholat, ibadah, dia jalankan. Maka itu ilmu yang bermanfaat. Sekalipun guru ngajinya sudah meninggal, pahalanya ngalir terus. Dan yang ketiga adalah anak soleh. Jadikan anak soleh itu sebagai tabungan kita, investasi kita. Maka didik anak kita, ya, dzurriyyah kita dengan pendidikan-pendidikan yang baik, sehingga menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang soleh. Sehingga selalu mendoakan orang tuanya. Nah itu ya, itu investasi untuk di alam kubur. Insyaallah. Kita hati-hati, kita bersusah payah, ya. Kesenangan dunia kita kejar, tapi kesenangan akhirat kita abaikan. Keuntungan dunia seperak rong perak diuber-uber. Siang malam peras keringat tuh. Lautan luas kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki, hutan lebat kan ku tebangi. Untuk mencari cuan. Prinsipnya adalah the time is money. Waktu adalah pecis. Uber-uber pecis baik. Tapi yes begitulah. Dia melupakan kesenangan atau keuntungan akhirat. Nah, ini kadang gitu ya. Salah kaprah kita ini terhadap kesenangan dunia, maka keuntungan dunia kita kejar mati-matian, tapi terhadap keuntungan akhirat justru kita kurang semangat, males. Seperti apa keuntungan akhirat itu? Salat berjamaah itu keuntungan akhirat. Jelas sampai karena bandingannya 27 derajat. Ngaji itu keuntungan akhirat. Ngaji walaupun sebentar, walaupun cuma satu bab, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Dan riwayat yang lain 1000 rakaat sholat sunnah. Ngaji itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang itu berangkat dari rumahnya menuju masjid tujuannya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, melainkan pahalanya seperti orang berangkat haji, tamatan, sempurna. Tuh, ini kan keuntungan-keuntungan akhirat ini, Pak. Sedekah itu keuntungan akhirat. Salat 2 rakaat qobliyah subuh, ya. Salat sunnah fajar, qobliyah subuh 2 rakaat, cuma 2 rakaat, tapi kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, ini nih model-model seperti itu kadang kita menganggap remeh. Tidak ada semangat. Tapi dalam urusan kesenangan dunia, keuntungan dunia mah seperak rong perak sampai dibela-bela, dikejar-kejar. Mati-matian. Nah, inilah memang manusia itu seperti itu. Kalau nurutin hawa nafsu, kata Nabi, ini ketika sudah punya 1 lembah emas, dia pengen lagi, jadi 2. Sudah punya 2, pengen 3. Terus gitu. Punya istri 1 juga begitu, masih kurang baik. Lah kepuas ya. Sudah punya 1, pengen nambah. Sudah punya 2, pengen 3. Sudah punya 3, pengen 4. Itu nuruti syahwat. Kalau nuruti hawa nafsu, nggak ada puasnya, nggak ada puasnya. Sampai itu kata Nabi, sampai mulutnya itu penuh dengan tanah, alias mati di kuburan, dikubur, itu baru tuh, ya, baru. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Nah, itu Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah melalaikanmu
at-takatsur, berbangga-bangga, bermegah-megah. At-takatsur itu maknanya berbanyak-banyakan. Dari kata kasir, takatsur, saling banyak-banyakan. Itu telah melalaikan kita dari mengingat Allah, dari urusan akhirat. Ya. Memang biasanya kita itu berbangga-bangga diri dengan banyak-banyakan. Banyak duitnya, banyak hartanya, banyak tanahnya, banyak jabatannya, banyak gelarnya, banyak anaknya, banyak istrinya. Itu kadang kita berbangga-bangga diri tuh. Itu namanya at-takatsur. At-takatsur. Biasanya kan begitu kan? Kita menyombongkan diri, merasa hebat. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu mendatangi kuburan. Maksudnya mati. Baru. Ya. At-takatsur itu, berbanyak-banyakan itu akan ya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya kalau sudah mati. Ya. Maka bagi orang yang bertobat, wa yatubullah ala man taba. Allah akan menerima orang yang bertobat. Ya. Allah akan menerima orang yang bertobat. Jadi kerakusannya terhadap dunia ya, dihentikan, bertobat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini ya. Afadal hadis yang ke-11 ini memberikan faedah syiddatu harsil insani ala jam'il mali wa ghairihi min mata'id dunya. Sangat rakusnya manusia itu terhadap mengumpulkan harta dan yang lainnya dari kesenangan dunia. Itu ya, sangat rakus tadi. Tadi manusia tadi itu ya, kalau diberi masa 1 lembah pengen 2 lagi, 2. Sudah 2 terus gitu. Itunya sangat rakus. Wa hadzal hirsus syadid madmumun idza kana fihi tadhi'un lit-tha'ah. Kerakusan yang sangat ini adalah tercela apabila di dalamnya itu sampai menyanyiakan ketaatan kepada Allah. Wa insyighalul qalbi bidunya aktsar min akhirah, serta menyibukkan hati terhadap dunia lebih banyak atau lebih besar daripada menyibukkan untuk akhirat. Itu tercela. Ya. Tercela itu namanya hubud dunia. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah yaqbalullahu ta'ala taubatan man taba minas sifatil madmumah. Allah akan menerima taubat orang yang bertobat dari sifat-sifat yang tercela. Nah, ini hadis yang ke-11. Jadi mahal syahidnya adalah yatubu, bertobat. Selanjutnya hadis yang ke-12. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahadumal akhar yadkhulanil jannah. Yadhaqullah, Allah ketawa. Allah ketawa ila rajulaini terhadap 2 orang yaqtula ahaduma yang saling membunuh. Salah satunya membunuh ya, yang lain. Yadkhulanil jannah, tapi keduanya masuk surga. Jadi saling membunuh tapi masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Jadi rupanya orang yang satu ini berperang di jalan Allah fayuqtalu. Lalu dia dibunuh, mati ya. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuh itu. Fayuslimu, lalu dia masuk Islam, fayustashhadu, dan maka dia mati syahid. Ya. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun. Nah, ini ceritanya lucu. Ya. Ceritanya lucu. Dalam hadis ini dijelaskan yadhaqullah, makanya Allah ketawa. Allah ketawa. Ini apa makna Allah ketawa itu? Seolah-olah berarti kan seperti manusia. Nah, sedangkan laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah tidak mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu tidaklah menyerupai makhluknya. Nah, makanya
tentang kalimat seperti ini, seperti yadhakullah, Allah ketawa, yang zilullah, Allah turun. Kemudian ada lagi sifat misalnya ainullah, mata Allah, yadullah, tangan Allah. Dan ada kalimat-kalimat seperti itu. Allah bersemayam di atas arsy dan yang sejenisnya, kalimat-kalimat seperti itu. Ini ada dua pemahaman ya, para ulama. Pemahaman yang pertama, kalimat-kalimat seperti itu harus ditakwil. Harus ditakwil dengan kalimat yang layak bagi Allah. Jadi, kenapa harus ditakwil? Ya karena kalau misalnya tidak ditakwil, ini akan menyebabkan seolah-olah ya Allah itu punya tangan. Ya, punya tangan seperti kita, punya mata. Nah, lalu terbesitlah dalam hati kita ketika berbicara tangan, yang namanya tangan itu ada tangan kanan, tangan kiri. Setiap tangan ada lima jari. Bisa menggenggam, bisa membuka dan seterusnya. Itu kan akhirnya terbesit dalam pikiran kita seolah-olah seperti itu. Begitu juga dengan mata Allah. Sehingga yang namanya mata itu ada bulu matanya, ada putih hitamnya. Nah, ini harus dihindari. Sehingga para ulama mentakwil dengan kalimat yang sesuai, ya. Seperti yadullah, tangan Allah, ya diartikan, ditakwil dengan kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Nah, termasuk yadhakullah, Allah ketawa. Ya. Nah, ketawa kan berarti kan bayangan kita ketawa, ada ketawa terbahak, gitu. Atau ketawanya gimana? Gitu. Oleh karena itu perlu ditakwil. Ini yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua, pemahaman seperti itu, Allah misalnya menyebutkan yadullah, ainullah, ya sesuai dengan maknanya. Yadullah beri tangan Allah. Maknanya ya tangan. Ainullah, mata Allah ya mata. Yadhakullah, ketawa ya ketawa. Nah ini. Jadi sesuai dengan teks atau nas lafadznya. Tetapi ketika berbicara dipahami tangan, ya tangan, ya pokoknya tangan. Seperti apa? Wallahu a'lam. Gitu. Tangannya kayak apa? Ya wallahu a'lam. Bahasanya ya tangan, mata ya mata, begitu sudah. Jadi itu bagi sebagian kelompok ulama yang tetap mengartikan kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan lafadznya. Nah, gitu ya. Maka bagi kita, ya, kelompok ahli sunnah wal jamaah ini mengikuti apa yang telah ditafsirkan oleh kelompok al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi mentakwil lafaz-lafaz yang semacamnya itu. Ya. Nah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala tertawa. Mentertawakan siapa? Rajula ini dua orang laki-laki yang saling membunuh tuh. Saling membunuh. Yang satu di dalam perang tuh ya, dalam perang tentu. Yang satu membunuh ini. Dan dibunuhlah ya, orang yang beriman ini. Mati. Berarti kan mati syahid. Berarti yang satu ini kafir ini, orang kafir ini. Jadi orang kafir ini membunuh orang muslim, pasukan muslim ini. Nah, mati tuh. Ya, mati. Berarti mati syahid. Nah, ini yang membunuh ini rupanya dia bertobat. Rupanya dia bertobat dan masuk Islam dan dia mati syahid juga. Mati. Dia mati syahid. Nah, ini ya jadi membuat Allah tertawa. Allah menerima taubatnya. Jadi itu. Jadi dua-duanya ya sekalipun saling membunuh tapi ternyata dua-duanya itu fil jannah. Ya, masuk surga, yadkhulanil jannah. Ya, masuk surga. Nah, itu ya.
Dalam riwayat yang lain terkait dengan bab niat, di bab niat sudah kita baca itu ya. Al-qatilu wal maqtul finnar, kata Nabi. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Lah para sahabat bingung, ini sama-sama membunuh, saling membunuh, tapi ini neraka. Kalau ini kan kasusnya saling membunuh tapi surga maksudnya. Ya. Yang riwayat ini al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Lah para sahabat berkata, ya Rasul, kalau yang membunuh sih iya aja tuh masuk neraka. Masa yang dibunuh juga masuk neraka? Gitu. Kalau bahasa kita begitu tuh. Ternyata kata Nabi, kenapa masuk neraka? Karena dua-duanya itu bersemangat, bernafsu untuk saling membunuh. Ya. Cuman yang satu ini kalah jurus, sehingga dia dibunuh terlebih dahulu. Ya. Sama aja. Yang dibunuh, yang mati ini, dia kalau misalnya ya jurusnya lebih hebat, ya pasti akan membunuh ini. Nah, ini terkait dengan niat. Ya, karena keduanya berniat saling membunuh, saling membunuh. Cuman yang satu kalah cepat. Ini benar, adu carok misalnya. Nah misalnya ya kalau di mana ini yang carok itu Madura ya misalnya. Oh, lah kan saling membunuh tuh. Oh, wis udah ngasak golok, ngasak celurit, janjian di lapangan misalnya. Oh, duel. Nah, itu kan. Nah, itu kalau sama-sama niatnya saling membunuh, ya, menurut hadis tadi ya finnar dalam neraka. Ya. Nah, itu berbeda dengan hadis ini, dua-duanya masuk surga ya karena memang bertaubat kepada Allah dan perbuatannya. Lughatul hadis, kalimat yadhaku, nah tadi yang artinya ketawa, Allah ketawa, Allahu a'lamu bihadzal dhahak. Maka dijelaskan di sini Allah lebih mengetahui makna ad-dhahak itu, makna ketawa itu. Waqila, nah ini satu riwayat, al-muradu bid-dhahak bin nisbati lillahi ta'ala huna mahabbatuhu li fi'lihima waridhu anhu wasawabu alaihi. Yang dimaksud ketawanya itu adalah yang ketawanya Allah itu maknanya adalah mahabbah, cintanya Allah terhadap perbuatan keduanya itu. Allah senang ya, dan Allah ridho dan mendapatkan ganjaran mereka yang melakukan itu. Jadi itu makna tadi ditafsir, di takwil. Jadi makna ketawanya itu maknanya gembira, Allah senang gitu, terhadap dua orang tadi itu yang mati syahid, ya. Nah, itu satu lagi pendapat Allahu a'lamu bihadzal dhaq, ya sudah, artinya ya ketawa. Seperti apa ya wallahu a'lam. Afadal hadis, faedah dari hadis ini wujubut taubati minadz dzambi mahma kabura. Wajibnya taubat dari dosa sebesar apapun dosa itu, ya. Wajib bertaubat. Wa adamul ya'si min rahmatillahi ta'ala. Kemudian tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Al-Islamu yamhu ma qablahu min jarimatil kufur. Islam itu menghapus perbuatan sebelumnya dari tindak-tindakan kekafiran. Jadi ketika orang sudah masuk Islam, ya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dosa-dosa dalam waktu kafirnya itu sudah dihapus. Itulah luar biasanya ya. Ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, termasuk Islam menghapus. Makanya tidak perlu mengulang sholatnya, dia wong kafir juga bisa. Dihapus sudah dosa-dosa. Wa taubatu tamhu ma qablaha minal asam. Dan taubat itu akan menghapus segala perbuatan dosa sebelum-sebelumnya. Jadi dengan taubat dihapus dosa-dosa sebelumnya. Inilah faedah daripada hadis ini, ya. Intinya adalah bab tentang taubat, dan selesailah hadis-hadis tentang taubat. Nanti selanjutnya adalah bab tentang sabar
Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selesai bab tentang taubat, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan. Mungkin ini saja, ya kita cukupkan ta'lim kita, ngaji kita. Selanjutnya masih ada beberapa menit, barangkali ingin tanya jawab aturan. Baik, jadi kita jangan sampai putus asa dari rahmat Allah, ya. Sebesar apapun dosa kita, sekalipun itu dosa syirik, menyekutukan Allah, ya, misalnya kita konspirasi dengan ya setan dalam pesugihan misalnya. Orang kan pengen cepat sugih karena bosan jadi orang miskin, pegel jadi orang miskin. Ya, akhirnya carilah pesugihan, ya. Bersekongkol dengan setan, itu sudah musyrik. Sudah musyrik. Ya. Maka jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Kalau bertobat, Allah akan terima taubatnya. Ya. Maka berhenti dia dari perbuatannya itu, ya. Kembali kepada Allah, mohon ampunan dengan sebenar-benarnya, maka Allah ampuni. Allah ampuni dosa syiriknya itu. Itu kan dosa syirik paling besar. Kecuali kalau dia mati dalam kondisi menyekutukan Allah, dalam kondisi syirik, naudzubillah min dzalik. Itu baru Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Tapi kalau masih hidup, dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, seluruhnya, dosa apapun itu. Sekalipun segede gunung, sebanyaknya buih di lautan, seluasnya langit dan bumi. Kalau dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Nah, itulah rahmat Allah itu luas. Ada rahmat Allah, ampunan Allah itu luas. Maka kita jangan putus asa, ya. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya dikisahkan ketika ada orang yang membunuh, ya, berapa orang? 99 orang. Premanisme, beneran, ya. 99 orang dibunuh. Tapi ternyata bertobat tuh. Carilah dia seorang ulama, seorang kiai. Dia sampaikan ingin bertobat. Kata kiainya, dosamu terlalu besar, kan nggak diterima itu tobatmu. Dibunuh lagi kiainya. Oh, jadi jangkep 100 orang dibunuh. Cari lagi kiai lain. Ternyata kiainya ngerti, orang alim, ahli ibadah. Disampaikan bahwa sebesar apapun dosamu, Allah akan menerima taubatmu. Akhirnya disarankan agar orang ini hijrah, meninggalkan kampung halamannya, ya, carilah ya, menuju daerah yang kondusif, daerah di mana penduduknya itu banyak melakukan amal-amal soleh. Berangkat tuh. Ketika berangkat di tengah jalan dia mati, ya, mati tuh. Nah di sini ada 2 malaikat turun, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab, katanya ini bagianku, karena dia sudah melakukan pembunuhan 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak bisa, ini bagianku, kan dia sudah taubat. Akhirnya ribut begitu, turun malaikat satu lagi, menengahi. Wes harus ribut, diukur aja. Akhirnya diukurlah jaraknya. Dan ketika itu Allah mendekatkan si preman itu ke daerah yang dituju. Sehingga akhirnya si preman itu diangkat, dibawa oleh malaikat rahmat. Itulah ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bertaubat. Makanya kita juga tidak mengerti akhir daripada hayat kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang celaka ataukah orang-orang yang bahagia? Maka kita tidak boleh sombong dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan, dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Kita menyombongkan diri, lalu merendahkan orang lain, menghina orang lain yang selalu berbuat maksiat. Ya, jangan-jangan orang-orang yang berbuat maksiat itu, ya, para pendosa itu ternyata akhir hayatnya husnul khotimah.
Nah ini kan yang tidak diketahui. Nah kita yang banyaknya ibadah ya belum tentu. Maka dari itu kita ketika kita melakukan kebaikan, amal soleh, bersyukurlah kepada Allah, mintalah pertolongan agar kita ini tetap istiqomah untuk terus beramal soleh dan wafat akhir hayat kita husnul khotimah. Itu yang harus kita minta kepada Allah. Ya, sekecil apapun amal kebaikan kita, semoga diterima oleh Allah Ta'ala dan mudah-mudahan husnul khotimah. Baik, Bapak rahmati Allah, kali ini ya. Ya, kita cukupkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.